Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu doakan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Pembelajaran 1 dan 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, membedakan panjang pendek bunyi. Yang kedua, mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Yang ketiga, mengenal bunyi dan simbol sila keempat Pancasila. Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapih dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Nah anak-anak, ibu yakin semuanya mempunyai topi seragam ya, yang biasa digunakan untuk pergi ke sekolah, meskipun kita masih belajar dari rumah. Sekarang mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Topi Saya Bunda. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Anak-anak, itu adalah lagu yang berjudul Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Ibu yakin kalian pasti sudah tahu ya lagunya. Sekarang mari kita membedakan panjang pendek bunyi. Saat menyanyikan sebuah lagu, perhatikan panjang pendek bunyi. Kita dapat menghitung panjang pendek bunyi berdasarkan ketukan. Coba perhatikan ya. Tanda hijau yang pendek ini adalah ketukannya pendek. Sedangkan tanda hijau yang panjang ini adalah ketukannya panjang. Oke? Nah, anak-anak kita lanjutkan ya. Coba perhatikan, di sini ada anak-anak dan Pak Guru yang sedang berada di dalam kelas. Mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri, benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri. Coba sebutkan contoh benda hidup dan benda tak hidup yang kamu ketahui. Manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup ya anak-anak. Coba perhatikan gambarnya. Ciri-ciri benda hidup. Yang pertama, dapat bergerak sendiri. Yang kedua, bernapas. Dan yang ketiga, memerlukan makanan dan air. Nah, itu adalah ciri-ciri benda hidup. Selanjutnya, sepeda, motor, dan mobil-mobilan termasuk benda tak hidup. Coba perhatikan gambarnya ya. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri benda tak hidup. Yang pertama, tidak dapat bergerak sendiri. Yang kedua, tidak bernapas. Dan yang ketiga, tidak memerlukan makanan dan air. Sekarang supaya kalian lebih paham lagi, manakah yang termasuk benda hidup dan manakah yang termasuk benda tak hidup. Coba perhatikan, di sini ada gambar boneka. Apakah termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, benar sekali. Boneka adalah benda tak hidup. Selanjutnya ada Udin. Udin termasuk yang mana ya? Benda hidup atau benda tak hidup? Ya, Udin adalah benda hidup. Sekarang ada apa ya? Ada sepeda. Sepeda termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, benar sekali. Sepeda merupakan benda tak hidup. Dan yang ketiga ada gambar ikan. Apakah ikan termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, ikan adalah benda hidup.
Nah, anak-anak, coba nanti kalian kelompokkan mana yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang mari kita lanjutkan. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucing berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, anak-anak, itu adalah contoh benda hidup dan benda tak hidup. Selanjutnya, membedakan benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Coba perhatikan ya. Di sini ada kucing dan kursi. Kucing merupakan benda hidup. Kucing dapat bergerak sendiri. Kucing memerlukan makanan dan air. Kucing juga bernapas. Sekarang coba kita perhatikan kursi ya. Kursi tidak dapat bergerak sendiri. Kursi tidak memerlukan makanan dan air. Kursi juga tidak bernapas. Nah, itu cara membedakan benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya ya, anak-anak. Sekarang coba perhatikan, di sini ada gambar lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Coba perhatikan dan simak ceritanya ya. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak, sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari simbol dan bunyi sila kedua dan ketiga Pancasila ya anak-anak. Ibu yakin kalian masih ingat. Sekarang coba perhatikan. Saat berdiskusi, kita tidak boleh memaksakan pendapat. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Nah, ini adalah gambarnya ya. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ingat baik-baik ya. Baik anak-anak, alhamdulillah materi demi materi hari ini sudah Ibu sampaikan semua ya. Semoga kalian paham tentang materinya. Sekarang coba pelajari dan kerjakan tugas di buku tema 7 halaman 1 sampai halaman 17. Kerjakan tugasnya dengan baik ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.